Polisi membongkar sindikat pencurian modus ganjal ATM di Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Kelompok ini diketahui telah beroperasi di sejumlah daerah termasuk Medan, Riau, dan juga Tangerang Selatan. Aksi para pelaku ganjal ATM terekam CCTV saat tengah beraksi di Galeri ATM SPBU di Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Korban yang hendak mengambil uang namun berulang kali gagal didekati salah satu pelaku yang berpura-pura membantu, kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian uang di rekening korban dikuras di mesin ATM lain. Korban yang kehilangan saldo sebesar 706 juta rupiah melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun dengan cepat meringkus 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Diketahui dalam aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing dan menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan. Rekonstruksi penganiayaan balita hingga tewas di Cilacap, Jawa Tengah ricuh saat warga yang emosi berusaha menghakimi tersangka. Tersangka diketahui menghabisi anak dari kekasih gelapnya sendiri dengan modus mengajak jalan-jalan. Kericuan pecah saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang balita di kebun karet di Desa Adimulya, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi geram terhadap tersangka Ferry yang tega menganiaya korban yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Dengerin. Namun polisi akhirnya berhasil meredam amarah warga dan ayah kandung korban yang tidak terima atas perlakuan keji tersangka terhadap korban. Polisi akhirnya mengalihkan rekonstruksi ke sejumlah lokasi untuk menghindari kericuhan terulang. Kami memahami bahwa warga itu emosi karena korban juga masih anak kayak gitu kan. Jadi kami memahami, tapi yang jelas dari rekon tadi kita juga sudah mendapatkan beberapa adegan yang kita anggap sebagai adegan inti yang bisa menggambarkan dari peran-perannya nanti yang mungkin bisa tersangka jadi bertambah, ya kan? Kita sudah dapatkan itu. Dalam rekonstruksi ini terungkap korban awalnya diantar ibunya menemui tersangka yang diketahui merupakan kekasih gelapnya. Selanjutnya, Ferry membawa korban jalan-jalan dengan mengendarai motor ke kawasan perbukitan. Di sini tersangka kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Saat ini, ibu korban telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat atas pembunuhan anaknya sendiri. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang operator alat berat di Gunungan Sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas setelah alat berat yang dikemudikan amblas ke dalam tanah dan tertimbun gunungan sampah. Ya, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit, sementara polisi langsung menutup sementara lokasi kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketaikan. Seorang operator alat berat di Gunungan Sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tewas setelah alat berat yang dikemudikan ambles ke dalam tanah dan tertimbun gunungan sampah. Diduga peristiwa terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah kota Bogor dan sekitarnya sejak kemarin, mengakibatkan gunungan sampah di lokasi longsor, menimbun alat berat dan korban. Selain itu, tingginya gunungan sampah membuat keretakan tanah serta sampah ambles. Sementara keluarga korban menyebut proses evakuasi memakan waktu selama 2 jam karena tanah di lokasi rawan ambles.
Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan langsung dibawa ke rumah sakit, sementara pihak desa melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan instansi terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat, ambruk ke evakuasi 2 orang penghuni pemirsa rumah yang tertimbun reruntuhan bangunan berlangsung dramatis. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk berlangsung dramatis. Petugas berhati-hati menggali puing dan memindahkan tubuh korban dari bawah reruntuhan. 2 orang penghuni rumah menjadi korban dengan tertimbun material bangunan. Beruntung nyawa mereka selamat dan hanya mengalami luka. Hampir 1 jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk dan seluruh penghuni rumah mengungsi. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, Kopda Bazar Syah penembak 3 polisi di perjudian sabung ayam di Negara Batin Waikanan, Lampung divonis mati. Ya, keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Bazar Syah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Bazar Syah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Pemidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan auditor militer mengenai dakwaan ke-1 primer, namun membuktikan dakwaan subsidiar. Dakwaan ke-1 subsidiar, kemudian dakwaan kedua terbukti, dakwaan ketiga terbukti. Dengan dalam hal ini majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke-1 primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati. Bersyukurlah Pak, bersyukur karena masih ada keadilan Pak, kita udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Bazar Syah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Ada kembali di iNews pagi pemirsa, 2 kurir narkoba diringkus polisi dan bea cukai di Parepare, Sulawesi Selatan dan menyita 80 kg sabu yang diangkut menggunakan mobil bak double cabin. Iya. Lampu bisa nyala, lampu bisa nyala. Siap. Jam. Sejumlah polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai mencegat 2 kendaraan bak terbuka yang melintas di Jalan Mati Rotasi Baru Parepare pada dini hari. Polisi meminta 2 pria yang berada di dalam mobil bak double kabin warna putih untuk turun dari kendaraan yang mereka tumpangi. Kedua pria yang baru saja pindah dari mobil bak terbuka warna hitam ini pun memilih menyerah hingga diringkus. Sebanyak 80 kg narkoba jenis sabu diamankan polisi.
2 kg sabu disembunyikan di bagian belakang kursi pengemudi, sementara 78 kg sabu lainnya disembunyikan ke dalam 7 karung yang disimpan di kabin bagian belakang. Kedua tersangka diamankan polisi, sementara sopir dimintai keterangan. Yang mana 2 orang sebagai tersangka dan 1 sebagai saksi. Berikut 80 kg barang bukti diduga sabu di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya barang bukti dan tersangka akan kami bawa ke Baris Krim Polri untuk diberikan lebih lanjut. Polisi telah menyelidiki kasus pemilik 80 kg sabu yang beroperasi di wilayah Parepare. Dari Parepare, Rizky Palupi, iNews melaporkan.